Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah atau di pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya tata cara mewariskan harta. Jadi itu ada 3 bagian. Yang pertama, ada kalanya dalam satu permasalahan ditemukan di sana ada ahli waris dengan posisi mendapatkan bagian mesti, dan juga di sana ada ahli waris yang mendapatkan bagian asabah, au yujada ahaduhuma, atau yang ada hanya salah satunya, entah itu dzu fardin atau dzu taksib. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada ahli waris dzu fardin dzu taksib. Nah, bagaimana apabila dalam satu permasalahan itu berkumpul? Fa ini jitama'u maka lamun akumpul pasera dzu fardin wa dzu taksib, fayakhudhu sahibul fardi fardahu, fayakhudhu maka ngalak sahibul fardi pasera orang sandi bagian mesti fardahu da kebagian ya sahibul fardi, wa ma bantining barang zada selebi panapa yama falidi taksibi maka panika ikandi saya andi bagian asabah. Wama bantining barang zada selebi panapa ma falidi taksibi maka panika ikandi saya andi bagian asabah. Wa illam yazid minal furudi syai'un, wa illam yazid ban lamun tak tambah, wa illam yazid ban lamun tak tambah minal furudi dari banyak-banyak bagian mesteh, syai'un panapa situng syai'un panapa situng falaisa maka tada li ta'sibi panika eka andi se andi bagian asoba, li ta'sibi panika eka andi sebagian asoba, mirathun panapa warisan atau mirathun panapa bagian warisan. Jadi kata beliau, fa ini jitama'u, ini kembali pada yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat nih, dalam warisan itu kan macam 3 ya. Kadang yang pertama berkumpul dzu fardin dan dzu taksib. Jadi dalam satu permasalahan tuh ada dzu fardinnya, ada dzu taksibnya. Terus bagaimana cara menyelesaikan satu permasalahan di mana di sana ada sahibul fardhi dan di sana juga ada sahibut taksib atau dzu taksib? Maka kata beliau, fa ini jitama'u ya. Fa ini jitama'u, apabila berkumpul semuanya ahli waris yang mendapatkan bagian asabah dan bagian mesti, fayakhudhu sahibul fardi fardahu, maka yang Anda selesaikan terlebih dahulu yang mendapatkan bagian mesti itu tugasnya yang pertama adalah mengambil bagiannya. Kalau 1/2 bagiannya, ambil dulu 1/2. 1/3 ambil dulu 1/3. 1/8 ambil dulu 1/8. Kalau ada sisa, maka wa mazada falidhi tasib. Apabila ada lebih dari sisa yang diambil oleh sahibul fardhi, maka itu bagian dari ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Kalau gak ada lebihnya Ustadz, bagaimana? Ini jawabannya. Wa illam yazid minal furudi syai'un falaysa lidit ta'sibi mirathun. Apabila tidak ada lebihnya sama sekali dari ahli waris yang mendapatkan bagian mesti, maka orang atau ahli waris yang mendapatkan asabah itu tidak akan mendapatkan bagian warisan. Ya, kita langsung kasih contoh satu persatu. Fa ini jitama'u fayakhudhu sahibul fardi fardahu. Jadi nih, misalkan ada orang meninggal dunia, di sini ya. Wah, enggak ada tempat. Nah, di sini. Apabila ada ahli warisnya, nih caranya. Misalkan ahli warisnya ada Fatimah meninggal dunia ya.
Fatimah perempuan mempunyai suami, ya suaminya Ahmad. Jadi kita tulis zaujun, suami. Kemudian dia meninggalkan juga anak atau dia meninggalkan paman. Jadi dia punya paman. Jadi ahli warisnya hanya 2 ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 2 macam ahli waris, di mana yang pertama itu adalah zaujun yang berstatus mendapatkan bagian mesti. Kemudian juga yang kedua di sini ada paman yang berstatus mendapatkan bagian asobah atau bagian sisa. Nah, di sini contoh satu permasalahan di mana di dalamnya tersedia suami dan paman. Ada bagian asobah dan juga ada bagian satunya mesti. Maka bagaimana cara menyelesaikan permasalahan seperti ini? Maka kita tentukan terlebih dahulu bagian mestinya ya. Zaujun di sini zaujun kadang mendapatkan bagian 1/2, kadang mendapatkan bagian 1/4. Di sini karena zaujun tidak bersamaan dengan anak atau cucu, maka zaujun akan mendapatkan bagian 1/2 ya, 1/2. Kemudian amun paman di sini mendapatkan asobah ya. Kita tulis seperti ini, asobah mendapatkan bagian sisa. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Maka kalau angka atau bilangannya hanya 1, maka kita langsung ini ditaruh di sini, dijadikan asal masalah. Ya, namanya ini adalah asal masalah. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita hanya membagi atau asal masalah ini dengan angka 2. 2 dibagi 2 yaitu 1. Berarti di sini fa in ijtama'u fayakhudhu sahibul fardhi fardahu. Maka kata beliau tadi, apabila berkumpul antara ahli waris yang mendapatkan bagian mesti dan bagian asabah, maka ahli waris yang mendapatkan bagian mesti di sini mengambil bagiannya terlebih dahulu, di mana di sini mendapatkan separuh harta, berarti dia mendapatkan 50% dari harta yang ditinggalkan. Ini misalkan harta warisannya adalah 20 juta, maka secara otomatis zaujun karena mendapatkan 1/2 dari 20 juta, maka akan mendapatkan 10 juta ya. Nah, di sini setelah faida akhadha sahibul fardhi fardahu, apabila sudah dia selesai mendapatkan bagiannya, maka bagaimana setelah sahibul fardhi mengambil bagiannya, setelah suami di sini mendapatkan atau mengambil bagiannya 10 juta, maka sisanya dikasih pada paman. Ya 2 nih, ya 2 dikurangi 1 jadi 1, sisa 1, maka kita taruh di sini ya, teman-teman. Jadi seperti ini caranya ya. Oke, kita langsung lanjut ya. Wa mazada falidhi ta'sib. Ini apabila ada sisa, maka diberikan pada ahli waris yang mendapatkan bagian asabah. Kemudian kita lanjut ya. Wa illam yazid minal furudi syai'un, apabila tidak ada sisa dari ahli waris yang mendapatkan bagian mesti, falaisa lidhi ta'sibi mirathun, maka orang atau ahli waris yang mendapatkan bagian asobah maka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, contohnya ya, kita kasih contoh di sini. Misalkan ya, ada ahli waris, ada orang meninggal dunia ya.
Kemudian di sini ahli warisnya suami ya, suami lagi ya. Kemudian di sini juga ada saudara perempuan ya, saudara perempuan kandung misalkan. Kemudian di sini juga ada ibnu ammin ya. Ibnu ammin ini sepupu ya, ibnu am. Ya, di sini ada ibnu ammin ya, teman-teman. Jadi ahli warisnya ini ada 3. Yang pertama adalah suami, teman-teman ya. Ada suami di sini ada suami. Dan di sini juga ada saudara perempuan dan sepupu ya, anak laki-laki dari paman kandung ya. Di sini cara mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan seperti ini, maka kita terlebih dahulu tentukan bagian dari masing-masing ahli waris. Sekarang zaujun di sini karena tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan, maka mendapatkan bagian 1/2 ya, teman-teman. Kemudian ukhtun di sini atau saudara perempuan syakikoh di sini ya, yang kandung, mendapatkan bagian juga 1/2 ya, karena memenuhi syarat sudah untuk dia mendapatkan bagian 1/2. Kemudian sepupu atau anak laki-laki dari paman kandung ini, maka dia mendapatkan bagian asobah. Bagaimana cara mengerjakan ini? Ini namanya perbandingan mudakhalah. Kita taruh 2 aja di atas ya. Bagaimana nih? Kita tulis 2 aja di atas. 2 dibagi 2 1 ya. Ini asal masalahnya ya. 2 dibagi 2 juga 1. Maka otomatis di sini setelah asal masalah diambil dari masing-masing ahli waris itu jumlahnya 2, otomatis tidak ada sisa sama sekali dari sahibul fardhi karena bagiannya sudah habis. Jadi zaujun di sini mendapatkan 1/2, separuhnya. Kemudian separuhnya lagi diambil saudara perempuan kandungnya. Otomatis kalau hartanya itu 20 juta, zaujun ini mendapatkan 10 juta. Kemudian ukhtun di sini juga 10 juta. Sehingga kalau semuanya itu dijumlah maka adalah 20 juta. Otomatis ibnu ammin di sini yang mendapatkan bagian sisa, dia tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada sisa sama sekali. Jadi kosong ya. Walaupun ahli waris tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali dalam satu permasalahan ya. Ada satu permasalahan di mana ahli waris yang mendapatkan asobah tetap mendapatkan bagian sisa walaupun tidak ada sisa sama sekali dari sahibul fardhi, dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, dan itu kita kenal dengan permasalahan mustarokah ya. Dilanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.